Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video kali ini, Mimin membuat part terakhir dari alur cerita film Chuan Su Zijiu Zinan. Selamat menyaksikan. Pada part sebelumnya, King Qiu dan Bing He mengikuti konferensi aliansi abadi di lembah Juedi. Dan kemudian Bing He menolong dua orang murid yang akan diserang monster. Kedua gadis itu adalah Qin Wanyu dan Qin Wanrong. Menurut novel asli, kakak beradik itu merupakan selir Bing He. Part ini dimulai saat para guru melakukan taruhan kepada peserta yang menurut mereka akan berada di peringkat teratas dari kompetisi ini. Banyak di antara para kultivator yang memasang taruhan kepada Gon Yi Xiao. King Qi memasang taruhan kepada muridnya sendiri, Liu Mingyan. Dan semua orang dibuat terkejut saat King Qiu bertaruh kepada Bing He dengan memasang taruhan 5.000 batu kekuatan. King Ge dan para kultivator lain merasa ragu King Qiu bisa membayar taruhan apabila Bing He kalah. Namun King Yuan mengatakan dia yang akan membayar taruhan jika Bing He kalah. Tapi jika Bing He menang, semua taruhan menjadi milik King Qiu. 5000灵石。您的清净风刮穿了能有1000灵石吗？等等，5000灵石自然是有的。大羹啊，接榜首之位啊，我看十有八九是。谢月师兄。偏心。哇！ Di sisi lain, Bing He diikuti oleh banyak murid dari sekte lain. Wan Yu sempat meminta maaf karena sudah merepotkan dan memperlambat Bing He. Namun Bing He mengatakan, sebagai sesama murid, mereka harus saling membantu. 那对不住。走不动了。应该的。可是， Karena murid lainnya mengeluh bahwa mereka sudah kelelahan, Bing He akhirnya membiarkan mereka untuk beristirahat sebentar. Para murid menemukan sungai di dekat tempat mereka beristirahat. Mereka memutuskan untuk minum dan merendam kaki. Bing He memberi peringatan kepada mereka akan bahaya berada di sungai saat hari sudah gelap, tapi diabaikan. 那就原地歇一会儿，但是不能。哇，这水好清啊！夜间涉水不安全，还是尽快上来的好。 Melihat kejadian itu di layar, para kultivator ragu Bing He dapat memenangkan kompetisi. Karena para peserta lain bukannya membantu Bing He, tapi justru menjadi beban. King Qiu sendiri tetap optimis Bing He akan menang. 这分明是偷了呀！姐也太邪心性纯良嘛。放心好了。 Di tempat lain, Mingyan yang diikuti oleh beberapa murid juga berhasil mengalahkan monster besar dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, salah satu murid pingsan, dan setelah memeriksanya, Mingyan menyadari peserta itu terkena racun tak terobati. Dia memutuskan mengirim sinyal bantuan. Mereka juga diserang oleh duri beracun. 继续前进吧。是，怎么会这样？小心！ Sementara Goni berburu sendiri, mengalahkan para monster kecil. Dan dia terkejut saat menemukan ular piton besar yang merupakan makhluk iblis pengisap darah. Di sisi lain, para murid banyak yang mati diburu makhluk iblis. Dan tiba-tiba elang tulang muncul dan membunuh semua elang roh. Saat melihat sinyal itu, Bing He meminta para murid lain segera naik dari sungai. Karena gerakan mereka yang lambat, beberapa di antara mereka tewas dimangsa naga Kixing, dan salah satunya Wanrong. Bing He berhasil membunuh beberapa di antaranya, dan mereka semua meninggalkan sungai.燕回阳陵，你们快撤回来！
Para kultivator lain menjadi khawatir melihat kejadian itu melalui layar. Mereka terkejut melihat makhluk iblis itu. Karena monster yang biasanya dipilih untuk konferensi aliansi abadi, semuanya sesuai dengan standar yang paling ketat. King Qi menuduh istana Huan Hua yang melepaskan makhluk iblis dan dibantah oleh Xiao Gongzu. Xiao Gongzu merupakan salah satu istri Bing He di masa depan dan putri kepala istana Huan Hua. Para kultivator meminta untuk membuka dimensi agar bisa menolong para peserta. Tapi King Yuan menghalanginya, dan King Qiu berkata, akan sangat berbahaya bagi warga sekitar jika dimensi dibuka dan para makhluk iblis keluar. Dan King Ge menyarankan agar mereka yang memasuki lembah untuk menolong para murid. Dan semua kultivator setuju, dan mereka memasuki lembah. 狐狸，我们幻化宫的弟子最多，好不好？难道我们会害自己？快，弟子快打开结界！是的，不能开。结界喽！对呀，开结界呀！如果撤出结界，与我派一同入谷，协力清除魔物。 King Qiu sempat diminta oleh King Yuan dan lainnya untuk tidak ikut, mengingat racun di tubuhnya, namun dia bersikeras untuk ikut menolong murid-muridnya. Dan sistem memberi penambahan poin karena mengubah sifat jahat. King Qiu juga sempat senang karena akhirnya bisa terbang menggunakan pedang. Namun tidak bertahan lama karena dia merasa pusing dan mual. Di sisi lain, Mingyan dan murid-murid yang bersamanya bersembunyi karena mereka diserang duri beracun dari segala arah. Mingyan menyarankan mereka untuk berkumpul dan menggunakan kembang api untuk mengecoh lawannya. Dan mereka menggabungkan kekuatan untuk menangkal serangan. Kemudian mereka melihat peserta lain dari istana Huan Hua dan memanggil untuk meminta bantuan, tapi diabaikan. Pada saat itu, muncul bola api dari udara yang membuat semua makhluk iblis mengikutinya. Kemudian terjadi gempa bumi dan terdengar suara teriakan orang yang sedang sekarat dari arah murid istana Huan Hua. 我们必须先汇合。每个方向都有暗器。你们先走，我断后。是，师姐。喂，这里有人！救命啊！ Sementara Goni terus dikejar ular iblis itu, dia sempat berhasil sembunyi dari ular itu. Tapi saat mendengar suara murid lain yang menarik perhatian ular itu, Gonyi memutuskan mengalihkan perhatian ular itu. Dia menggunakan jimat untuk menyerang, tapi tidak berhasil. Saat ular itu akan menyerang, muncul bola api yang membuat ular itu pergi mengikutinya. Di kelompok Bing He, saat mereka sedang duduk mengelilingi api, tiba-tiba muncul makhluk iblis, laba-laba kepala hantu. Makhluk itu biasanya menyerang kepala dan mengisap otak mangsanya. Bing He melawannya sendiri, dan saat laba-laba itu akan menyerang Wan Yu, King Qiu muncul dan menolongnya. Melihat kedatangan King Qiu, Bing He dan murid lainnya sangat senang. King Qiu dan Bing He mulai bekerja sama membasmi laba-laba itu. Saat sedang bertarung, racun di tubuh King Qiu kambuh, membuat dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Karena laba-laba itu semakin banyak, Bing He dan Wan Yu membantu King Qiu untuk meninggalkan tempat itu. Teman-teman semuanya, ini adalah part terakhir dari film Chuan Suzy Jiu Zinan yang Mimin rangkum. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.